Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih adalah Allah masih tanamkan nikmat iman Islam di dalam hati kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada kekasih kita Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berkah ini saya akan menyampaikan tentang sebuah tema yang bercerita tentang keutamaan Lailatul Qadar. Sering kita dengar istilah Lailatul Qadar, apalagi pada malam 10 terakhir Ramadan. Ya, sering diperbincangkan bahwa malam 10 terakhir Ramadan adalah salah satu tempat yang orang berlomba-lomba mencari di mana itu malam Lailatul Qadar. Namun tidak terlalu jauh membahas itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal pengertian apa itu Lailatul Qadar. Dari segi bahasa, maka Lailatul Qadar ini ditarik dua makna. Yang pertama ada kalimat Lailatun, yang kedua ada kalimat qadar. Jadi ada dua kalimat di dalam istilah yang sering kita dengar dengan istilah Lailatul Qadar, yaitu Lailatun dan Qadar. Lailatun maknanya adalah malam, sedangkan Qadar maknanya ada dua. Yang pertama, Qadar ini bisa dimaknai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qadar ini bisa dimaknai dengan kemuliaan. Majelis kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang pertama, bahwa Lailatul Qadar ini sudah pasti terjadi pada malam hari, ya, karena di situ ada kalimat Lailatun, malam, ya. Ini yang menjadi kajian di antara para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Di antara malam-malam Ramadan, di manakah letaknya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu? Bahkan ada yang menyatakan sejak 1 Ramadan itu tidak menutup kemungkinan itu sudah terjadi atau sudah turun Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Bisa jadi malam 1 Ramadan, 3 Ramadan, dan seterusnya. Namun sebagian pendapat ulama yang bersandar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kuat, yaitu di malam 10 terakhir Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Kemudian pengertian qadar. Yang pertama, karena tadi saya katakan ada dua. Yang pertama adalah qadar itu disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ke firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami anzalnahu menurunkannya
fi lailatin, pada suatu malam mubarakatin, yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha, pada malam itu, maksudnya malam Al-Qadar itu, yufraku kullu amrin hakim, telah ditetapkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ditafsirkan oleh guru-guru kita ayat 3 dan 4 surah Ad-Dukhan ini, bahwasanya Allah katakan inna anzalnahu, kami menurunkan, hu di sini adalah Al-Qadar, kemuliaan. Ya. Allah menurunkan takdir. Ya, tadi pemahaman yang pertama, makna yang pertama. Kami telah menurunkan takdir pada malam yang penuh dengan berkah. Kenapa disebut dengan Al-Qadar itu sebagai takdir? Karena pada malam itu telah diputuskan, telah dituliskan takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takdir ini rinciannya ada dua. Ada takdir yang secara umum. Di dalam hadis kalau tidak salah sahih Muslim, bahwasanya 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan, Allah telah tentukan takdirnya. Ya. Kemudian yang kedua ada takdir tahunan. Ya, takdir tahunan inilah yang Allah tuliskan, yang Allah tentukan setiap malam Al-Qadar. Ya, setiap malam Lailatul Qadar. Malam ditentukannya takdir manusia, termasuklah rezekinya, termasuklah ajalnya. Jadi tidak sedikit orang yang mungkin lagi asik pergi jalan-jalan, ternyata pada malam Lailatul Qadar pada tahun itu telah ditentukan takdirnya, dia mati di tengah jalan. Sehingga kita sering menjumpai ada orang meninggal dunia di tengah jalan. Ada orang ditentukan takdirnya meninggal dunia pada hari itu, dan ternyata keinginannya ingin jalan-jalan ke pasar. Ya, sehingga tidak sedikit orang kita menjumpai, apakah itu lewat media, lewat berita-berita, bahwa ada orang pergi belanja di pasar, tiba-tiba meninggal dunia di pasar. Ya, ini takdir seperti ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir tahunan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ini makna yang pertama, bahwa qadar ini adalah takdir, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qadar ini dimaknai dengan kemuliaan. Kenapa dikatakan pada Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan? Karena Allah katakan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Kenapa disebut malam penuh kemuliaan? Karena pada malam itu Allah turunkan kitab suci Al-Quran, kitab yang penuh dengan kemuliaan, sehingga malam itu penuh dengan kemuliaan. Kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang menemui Lailatul Qadar pada malam Ramadan, dia akan mulia. Kenapa dia mulia? Karena dia mendapatkan keberkahan di mana pada malam itu Al-Quran pernah diturunkan. Dan pada malam itu Allah utus seluruh malaikat yang ada di langit untuk turun ke dunia pada malam itu, sehingga malam itu disebut dengan malam kemuliaan. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Bukhari Muslim, atau sering disebut dengan muttafaqun alaih, man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar untuk beribadah kepada Allah, apakah dia bangunnya berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, ataukah sholat sunnah, yang pada malam itu turun Lailatul Qadar, maka
Apa kata Rasulullah? Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan segala dosanya, baik yang sekarang maupun yang telah lalu. Artinya apa? Manusia kalau telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti manusia itu mulia. Sehingga inilah makna kenapa Al-Qadar ini dimaknai dengan malam kemuliaan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berharap tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berjumpa dengan malam yang pada malam itu ditentukan takdir tahunan kita. Sehingga pada malam itu kita banyak beribadah kepada Allah, banyak bermunajat, berdoa kepada Allah, sehingga Allah menuliskan takdir kita, takdir yang baik, takdir yang penuh berkah, takdir yang penuh manfaat. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan juga Allah takdirkan kita selain berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang pada malam itu diputuskan takdir kita, kita juga berharap Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan berjumpanya kita dengan malam Lailatul Qadar. Maka sepantasnya lah seorang muslim yang beriman kepada Allah untuk senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan. Entah itu malam genap atau malam ganjil, tentu terlebih pada malam ganjil. Dengan harapan, siapa tahu, mudah-mudahan dengan pada saat malam-malam kita menghidupkan Ramadan, pada malam itulah Allah takdirkan diturunkannya Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan sehingga mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang makna daripada Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bisa sedikit memberikan pemahaman kepada kita, pengertian kepada kita, ilmu tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Wal afwa minkum, akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.